Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika dengan materi listrik statis. Materi ini disampaikan untuk kelas 9 semester Gasal. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus dikuasai oleh siswa kelas 9 semester Gasal untuk materi listrik statis. Kompetensi dasar yang pertama, yang merupakan kompetensi pengetahuan, adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua adalah berupa kompetensi keterampilan menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan materi untuk bahasan tentang listrik statis. Ada 5 materi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah tentang muatan listrik. Muatan listrik itu timbul karena pengaruh dari perpindahan elektron yang ada pada suatu atom akibat adanya transfer energi dari satu atom ke atom lain. Jika suatu atom memiliki jumlah elektron yang sama banyak dengan jumlah proton, maka atom dikatakan sebagai netral atau tidak bermuatan listrik. Karena pengaruh dari energi dari luar, sebuah elektron dapat mengalami eksitasi, sehingga atom tersebut akan kekurangan elektron. Dapat dikatakan bahwa jumlah elektron kurang dari jumlah proton, sehingga atom yang tadinya netral atau tidak bermuatan akan berubah menjadi atom bermuatan positif. Dan sebaliknya, jika sebuah atom menerima elektron dari atom lain, maka jumlah elektron akan lebih besar daripada jumlah proton, sehingga atom tadi akan berubah menjadi atom bermuatan listrik negatif. Kita lihat materi yang kedua adalah tentang hukum Coulomb. Ya. Dari muatan listrik yang kita pelajari barusan, terdapat 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif yang akan memiliki atau berinteraksi. Jika muatan sejenis akan didekatkan akan tolak menolak, jika muatan tak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Besar interaksi tadi dikemukakan atau dipelajari atau dihitung berdasarkan rumus gaya Coulomb yang dirumuskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita lihat. Nah, ini ada contoh soal dari penerapan gaya Coulomb. Kalian bisa pelajari sendiri di situ. 2 muatan listrik masing-masing 3 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb terpisah jauh 10 cm. Berapakah besar gaya Coulomb yang bekerja? Nah, kita lihat penyelesaiannya dengan menggunakan struktur diketahui, ditanya baru jawab. Besar muatan benda pertama dan muatan benda kedua harus diubah ke dalam satuan SI, yaitu Coulomb. Sedangkan jarak harus diubah ke dalam satuan SI dalam meter. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Difol hasil akhir adalah 10,8 Newton. Ya. Kita lihat materi berikutnya adalah tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Medan listrik digambarkan berupa garis-garis lengkung yang keluar dari kutub muatan
benda bermuatan positif masuk menuju ke benda bermuatan negatif. Ya, ini gambarnya. Kita lihat berikutnya adalah beda potensial listrik. Beda potensial listrik. Ya, induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral karena pengaruh muatan listrik benda lain. Ya, muatan listrik yang diperoleh dengan cara induksi berlawanan dengan muatan listrik benda yang menginduksi. Jadi jika muatan listrik benda yang menginduksi negatif, maka muatan listrik yang diperoleh juga akan memiliki muatan positif. Untuk lebih jelasnya dari materi tadi, kita lihat video yang bisa kita pelajari di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart. Video kali ini saya akan membahas tentang listrik statis. Terlihat di latar belakang suasana tampak mendung ya. Bentar lagi akan ada kilat. Kilat itu berasal dari awan yang kelebihan muatan. Kelebihan muatan ini akan dilempar ke bumi untuk menetralkan melalui benda-benda yang tinggi seperti gedung-gedung tinggi. Makanya gedung-gedung tinggi harus dipasang penangkal petir agar kilatan itu dapat dinetralkan oleh bumi. Sebelum video ini saya putarkan, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang model atom Rutherford, kemudian cara membuat alat elektroskop sederhana, dan bagaimana cara menyelesaikan soal hukum Coulomb dengan sangat mudah dimengerti. Mari simak video. Kemudian kita coba jawaban rumus. Ya, itu videonya. Untuk evaluasi, kita lihat soal-soal yang pertama ini. Kalian bisa jawab dari A misalnya. Oh, ternyata salah ya. Kita lihat lagi, kita coba jawaban B. Ya, ternyata jawabannya adalah B. Soal nomor 2, kita coba yang A, salah. Yang B, ya ternyata jawabannya juga B. Soal 3, salah. Ya, evaluasi. Ya, kita lihat